Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, siswa kelas 6 dimanapun adik-adik berada. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi ketika bumi berhenti berputar. Maksudnya, ketika bumi berhenti berputar, maka terjadilah hari kiamat atau hari akhir. Jadi intinya, kali ini kita akan berfokus kepada pembahasan hari akhir. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu saya mengajak adik-adik untuk sama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan bersama-sama membaca salah satu surah yang berkaitan dengan hari akhir, yakni surah Al-Qari'ah. Jadi adik-adik sekalian, silakan diikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Baik adik-adik sekalian, itulah tadi kita telah membaca surah Al-Qari'ah. Kemudian selanjutnya adik-adik silahkan perhatikan arti dari surah Al-Qari'ah ini. Nah, adik-adik sekalian, itulah tadi surah Al-Qari'ah dengan artinya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang hari akhir. Pertama, apa makna dari hari akhir itu sendiri? Perlu kita ketahui bahwa hari akhir adalah sebuah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat itu tidak pasti kapan datangnya, namun hari kiamat pasti datang.
Dan olehnya itu, kita diwajibkan percaya akan adanya hari akhir. Karena hari akhir ini atau hari kiamat ini termasuk dalam rukun iman, yakni rukun iman yang kelima. Pada hari kiamat nanti atau pada hari akhir nanti, seluruh manusia di bumi ini meninggal dunia. Semua makhluk akan mati. Tidak satupun makhluk yang ada di bumi ini bisa hidup. Semuanya akan mati. Kemudian setelah proses hari kiamat itu, maka manusia itu akan dibangkitkan kembali untuk dikumpulkan di sebuah tempat yang namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya. Tiap manusia akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya yang telah dilakukan pada saat hidup di dunia. Manusia akan memikirkan dirinya di hari padang mahsyar nanti. Apakah perbuatannya ini baik atau buruk? Apakah amal perbuatannya lebih berat dari timbangan amal buruknya? Atau bahkan sebaliknya? Apabila timbangan amal baiknya lebih berat dibanding amal buruknya, maka insya Allah surga akan menantinya. Namun apabila sebaliknya, apabila timbangan amal buruknya lebih berat dibanding amal baiknya, maka tunggulah azab neraka akan menantinya nanti. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam hari kiamat. Hari kiamat terbagi menjadi dua, yakni yang pertama hari kiamat sugra atau yang disebut hari kiamat kecil. Kiamat sugra adalah hancurnya alam sekitar kita, misalnya gempa bumi, banjir bandang, tsunami, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kiamat kubra atau kiamat besar. Pada kiamat kubra ini atau kiamat besar ini, hancurnya alam semesta beserta isinya seperti bumi hancur, planet-planet sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga mengakibatkan planet-planet ini bertabrakan dan hancurlah alam semesta. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tanda-tanda hari akhir. Pertama, banyak ulama-ulama muslim yang wafat. Selanjutnya, ilmu agama dianggap tidak penting. Kemudian maksiat merajalela makin terang-terangan dan kejahatan di bumi semakin merajalela. Kemudian sudah banyak laki-laki yang sifatnya menyerupai perempuan. Begitupun sebaliknya, sudah banyak perempuan yang sifatnya menyerupai laki-laki. Kemudian banyak peperangan dan banyak kerusuhan di muka bumi ini. Selanjutnya, minuman keras, narkoba semakin merajalela sehingga menimbulkan kejahatan-kejahatan yang terjadi di muka bumi ini. Kemudian selanjutnya, tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Padahal kita ketahui bahwa nabi terakhir dan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan membahas hikmah dari mempercayai hari akhir itu. Yang pertama, dengan mempercayai hari akhir, kita akan bertambah yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dengan mempercayai hari akhir, kita akan bertambah semangat dalam mengerjakan amal soleh. Kemudian, dengan percaya hari akhir, kita akan menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan narkoba, mencuri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dengan mempercayai hari akhir, kita akan bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab di dalam melaksanakan pekerjaan kita.
Kemudian selanjutnya, dengan percaya akan adanya hari akhir, kita akan selalu waspada menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah kita. Kemudian selanjutnya, hikmah mempelajari hari akhir bahwa kita tidak menunda-nunda lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti sholat 5 waktu, puasa, mengerjakan PR, membantu orang tua, dan sebagainya. Nah, adik-adik sekalian, itulah tadi pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.